Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodatul Jannah, NIM 2101170. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Alin Sahri Mutar dan Lisa Rista. Pada video ini kami akan mempresentasikan penelitian laporan penelitian yang sudah menjadi artikel yang telah kami buat, di mana penelitian kami lakukan yaitu mencari pengaruh perilaku bullying terhadap prestasi belajar mahasiswa psikologi angkatan 2021 Universitas Negeri Padang. Bagian abstrak, bullying seakan menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Hampir setiap orang terlibat dalam kasus bullying, baik jadi pelaku, korban, maupun pelaku sekaligus korban. Orang yang menjadi korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah, salah satunya akan mempengaruhi prestasi mereka dalam belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku bullying terhadap prestasi belajar mahasiswa psikologi angkatan 2021 Universitas Negeri Padang. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner pada mahasiswa psikologi angkatan 2021 Universitas Negeri Padang. Dan dari 270 populasi diperoleh 59 sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear sederhana dengan uji validitas product moment dan uji reliabilitas Corbeck alpha. Penelitian ini menggunakan analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas data, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji regresi linear, dan yang kelima yaitu uji statistik. Dari hasil perhitungan pada uji statistik diperoleh nilai signifikansi pada variabel X yaitu sebesar 0,699, sedangkan nilai T estik pada tingkat 5% didapat 0,050. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 0,099 lebih dari 0,050. Artinya, variabel bullying X tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Variabel prestasi belajar, Y. Kata kuncinya yaitu bullying mahasiswa prestasi belajar. Mahasiswa merupakan julukan untuk mereka yang sedang melakukan pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi, yaitu sekolah tinggi akademik, institut, politeknik, dan universitas. Menjadi seorang mahasiswa, seorang akan diberikan tanggung jawab yang besar, dan seorang mahasiswa dituntut untuk berani bersuara dan mengambil keputusan. Menjadi seorang mahasiswa bukanlah suatu hal yang mudah, mereka mendapatkan banyak tuntunan, baik dari keluarga, dosen, teman, ataupun pasangan. Terlepas dari semua itu, menjadi seorang mahasiswa juga tidak menjamin diri mereka terlepas dari perilaku bullying. Perilaku bullying menjadi fenomena yang perlu diperhatikan, pasalnya baik di luar negeri maupun di dalam negeri sudah banyak peneliti yang meneliti dampak buruk dari perilaku bullying. Bullying memiliki banyak dampak negatif. Selain mempengaruhi harga diri korban, bullying juga dapat memunculkan situasi kehilangan kesempatan belajar yang tidak hanya dialami oleh korban, tapi juga pelaku, yang berakibat menurunnya kualitas pendidikan dan prestasi akademik mereka. Seperti yang diumumkan UNICEF 2007, bullying menjadi faktor turunnya tingkat kehadiran siswa, komunikasi dengan teman sebaya, dan prestasi akademik mereka, serta meningkatkan kasus depresi dan cedera fisik. Mengingat kasus bullying masih sangat eksis di dunia pendidikan, tak terkecuali pada tingkat universitas, masih banyak terdapat mahasiswa yang mengalami bullying baik dalam kategori rendah, sedang, maupun tinggi. Seperti pada mahasiswa psikologi angkatan 2021 Universitas Negeri Padang, banyak ditemukan mahasiswa yang menjadi korban bullying. Namun masih dalam kategori bullying rendah, yaitu menjuluki, meneriaki, menuduh, dan yang lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi kami untuk mengangkat dua variabel ini agar kami dapat mengetahui apa dampak bullying pada prestasi akademik, serta ingin mengetahui cara terbaik dalam meminimalisirkan kasus bullying di dunia pendidikan. Menurut Sullivan, Clary, dan Sullivan 2005, bullying adalah perilaku yang terjadi saat individu atau sekelompok orang tertentu berupaya melanggar, mencelakai, atau mengintimidasi individu lain melalui kekuatan atau kekuasaan mereka. Menurut Sam Hadi, bullying merupakan sikap agresif dan menekan, baik dari tindakan fisik secara langsung, ataupun mulai dari menurut Always dari 1999,
Bullying adalah masalah psikososial dengan mencaci dan menjatuhkan orang lain secara berulang dengan akibat negatif kepada tindakan dan korban bullying, di mana perilaku memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Menurut Coloroson 2013, bullying adalah perilaku bermusuhan yang dikerjakan secara sadar dan disengaja yang dimaksud untuk menyakiti seperti menakuti dengan ancaman agresi sehingga memunculkan teror. Maka bisa kita simpulkan bahwa perilaku bullying adalah suatu perilaku negatif yang terjadi secara berulang yang bertujuan untuk menyakiti baik secara fisik maupun non-fisik sehingga memunculkan teror yang mengakibatkan individu merasa tidak senang dan tersakiti. Kemudian kita masuk ke prestasi belajar. Menurut Bloom, dalam Suprijono 2010, prestasi belajar merupakan cakupan dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Gunarso, prestasi belajar adalah hasil sepenuhnya yang didapatkan individu sesudah melakukan usaha belajar. Menurut Johnson, prestasi belajar adalah tahapan belajar yang dilalui siswa sehingga memberikan dampak dalam bidang pengetahuan dan pemahaman dalam segi nilai, sikap, dan keterampilan. Menurut Purwodarminto 1994, prestasi belajar adalah hasil yang diraih atau dilaksanakan. Menurut Slameto 2003, prestasi belajar adalah tahapan atau tindakan yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku seutuhnya. Menurut Sullivan, Cleary, dan Sullivan 2005, ada dua bentuk perilaku bullying, yaitu physical bullying, yaitu merupakan bullying yang berakibat langsung kepada fisik, seperti menggigit, meninju, menendang, mencakar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu non-physical bullying, merupakan bullying yang tidak mengakibatkan dampak langsung kepada fisik. Bisa dibedakan menjadi dua, yaitu verbal bullying, seperti meneror, pemerasan, pemalakan uang, barang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu non-verbal, terjadi ketika adanya pemberian gerak isyarat dan ekspresi muka yang merendahkan. Menurut Bloom ada 3 aspek prestasi belajar, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Baik, itulah tadi presentasi dari abstrak dan pendahuluan. Selanjutnya, untuk metode akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian metode serta hasil dan pembahasan dalam artikel ini. Metode desain penelitian. Pada artikel ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat adanya hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, yang mana pada penelitian ini bertuju untuk mengetahui adanya pengaruh bullying terhadap hasil belajar siswa atau mahasiswa. Populasi dan sampel penelitian. Di sini kami menggunakan populasi mahasiswa psikologi 2021 Universitas Negeri Padang dengan sampel sebanyak 59 orang mahasiswa. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Kami menggunakan media GFOAM sebagai objek pengumpulan data dengan subjek sebanyak 59 orang mahasiswa, di mana link GFOAM ini kami sebar kepada mahasiswa melalui media sosial seperti WhatsApp. Validitas dan reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini. Yang pertama, adanya validitas. Uji validitas merupakan suatu pengujian guna mengetahui apakah alat ukur yang digunakan valid atau tidak, yang dimana pada penelitian ini menggunakan alat ukur kuesioner yang bisa dikatakan valid ketika mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner itu sendiri. Di mana nilai hasil kuesioner yang bisa diukur melalui SPSS jika data yang dihasilkan kecil dari 0,05,
maka alat ukur tersebut bisa dikatakan valid. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas merupakan suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur bisa dipercaya. Menurut WDR tahun 2011. Menurut Suharsimi Adikunto tahun 2010, Cronbach Alpha bisa digunakan sebagai penguji reliabilitas suatu instrumen yang skornya bukan 1 atau 0 dengan rumus koefisien reliabilitas instrumen atau total test sama dengan dalam kurung jumlah butir pertanyaan yang sah dibagi jumlah butir pertanyaan yang sah dikurang 1, kemudian kurung 1 dikurang jumlah varian butir dibagi varian skor total, yang dimana hitungan Cronbach alpha bisa diterima jika perhitungan R hitung besar dari R tabel sebanyak 5%. Kemudian teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun suatu data dengan sistematis berdasarkan hasil proses wawancara dengan mengkategorikan data, sehingga kesimpulan bisa dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Sugiono tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teknik regresi untuk menganalisis data dengan metode analisis regresi linier sederhana dengan variabel bebas perilaku Boolean disimbolkan dengan X dan variabel terikat hasil belajar disimbolkan dengan Y, yang dimana berumus sebagai berikut. Variabel dependen sama dengan konstanta atau bilangan ditambah koefisien regresi dari perilaku Boolean ditambah variabel pengganggu. Kemudian hasil dan pembahasan. Instrumen pengumpulan data. Yaitu adanya aspek Boolean fisik dan Boolean non-fisik. Kemudian uji validitas. Dari hasil hitungan validitas item instrumen, terdapat 55 butir pernyataan berupa angket variabel perilaku Boolean yang disimbolkan dengan X. Dari keseluruhan 46 butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Valid atau tidaknya suatu instrumen diketahui dengan membandingkan indeks korelasi produk moment Pearson dengan nilai signifikansinya sebesar 5%. Untuk menentukan kriteria uji validitas yaitu apabila R hitung besar dari R tabel, maka kesimpulan kuesioner tersebut dikatakan valid. Apabila R hitung kecil dari R tabel, maka kesimpulan kuesioner tersebut tidak bisa dikatakan valid. Diketahui 46 butir soal di atas, R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka 46 butir pertanyaan di atas bisa dikatakan valid. Untuk mengetahui R tabel sebesar 0,216 didapat dari rumus DF sama dengan N dikurang 2, di mana DF merupakan derajat kebebasan, N merupakan jumlah sampel, banyaknya sampel 59 orang. Jadi DF sama dengan 59 dikurang 2 sama dengan 57. Dalam R tabel nomor 57 dengan signifikansi sebesar 5%, itu hasilnya adalah 0,216. Kemudian uji reliability. Dari tabel output di atas diketahui adanya N of item atau banyaknya item butir pertanyaan angket. Ada sebanyak 46 item dengan Cronbach alpha sebesar 0,983.
karena Cronspach alpha 0,983 besar dari 0,60, maka semua item pertanyaan angket untuk variabel perilaku Boolean adalah reliable atau disebut dengan konsisten. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas dengan uji grafik pplots menggambarkan penyebaran data di sekitar garis diagonal dan penyebaran mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut. Maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Uji linier sederhana dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Angka konstan dari unstandardized coefficients dalam kasus ini nilainya sebesar 3,376. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika tidak ada Boolean yang disimbolkan dengan X, maka nilai konstan prestasi belajar mahasiswa yang disimbolkan dengan Y adalah sebesar 3,376. Angka koefisien regresi nilainya sebesar 0,001. Angka ini mengandung arti bahwa penambahan 1% tingkat perilaku Boolean, maka prestasi belajar akan meningkat sebanyak 0,001. Kemudian, hasil uji statistik. Perilaku Boolean yang disimbolkan dengan X yaitu sebesar 0,699. Sedangkan nilai signifikan pada tingkat 5% didapat nilai sebesar 0,050. Jadi, bisa disimpulkan bahwa 0,699 besar dari 0,050, yang berarti bahwa variabel perilaku Boolean yang disimbolkan dengan X tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa yang disimbolkan dengan Y. Baik, sekian penjelasan poin dari artikel kelompok kami. Kemudian bagian kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alian Syarif Mukhtar. Kepada Alian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alian Syarif Mukhtar, perwakilan dari kelompok 5, akan membacakan bagian kesimpulan dan saran. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa bullying merupakan perilaku yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar, yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti, sehingga akan mempengaruhi kepada dampak bullying yang salah satunya dapat kita lihat dari prestasi belajar. Sesuai dengan hasil penelitian ini, dapat didapatkan data bahwa di jurusan psikologi Angkatan 21 Universitas Negeri Padang terdapat kasus pembulian. Namun, hal itu dapat dikatakan masih di kategori rendah. Meskipun dalam kategori rendah, perilaku bullying ini dapat ditimbulkan. Ada dampak yang ditimbulkan yaitu pada hasil uji linier sederhana, yaitu angka koefisiensi regresi nilainya sebesar 0,001. Angka ini mengandung arti bahwa penambahan 1% tingkat perilaku bullying X, maka prestasi belajar Y akan meningkat 0,001. Sehingga, jika dihubungkan dengan hasil uji statistik, maka didapatkan kesimpulan bahwa perilaku bullying yaitu sebesar 0,699, sedangkan nilai T signifikan pada tingkatan 5% didapat sama dengan 0,050. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 0,699 lebih besar dari 0,050, yang artinya bahwa variabel perilaku bullying X tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, kita seharusnya memahami bahwa bullying ini merupakan perilaku yang merugikan baik itu untuk pelaku maupun untuk korban. Hal ini berarti perilaku bullying ini bukan perilaku yang harus kita hindari. Dan kita juga perlu menjadikan generasi kita ini generasi yang memberantas perilaku bullying di kehidupan yang akan kita jalani ini. Terutama pada di dunia pendidikan, karena dapat menimbulkan banyak dampak negatif seperti dampak prestasi belajar tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mencegah perilaku bullying ini terjadi, yaitu pertama, mendeteksi tindakan dari bullying sejak dini. Yang kedua, memberikan sosialisasi terhadap terkait bullying. Yang ketiga, memberikan dukungan pada korban bullying. Yang keempat, membuat peraturan yang tegas terhadap bullying. Dan yang kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Yang keenam, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya perilaku bullying ini. Pada penelitian kami ini, kami menyadari masih terdapat banyaknya kekurangan. Sehingga kami menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang berniat untuk melaksanakan penelitian yang serupa, disarankan untuk memakai alat ukur yang lebih efektif dan lebih jelas, terutama alat ukur untuk prestasi belajar. Sebaiknya menggunakan alat semacam pertanyaan daripada meminta nilai IPK dari responden, karena tidak semua responden mau memberikan nilai IPK-nya secara jujur. Dan juga ada baiknya menggunakan sampel yang lebih banyak serta melakukan survei lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan sampel. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.